silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, saya sudah pernah cerita di sini, tapi saya cerita kembali lagi supaya kita mengerti konteks misa pada hari penampakan Tuhan ini. Kami, saya, dan mungkin orang-orang yang seumur dengan saya yang berasal dari daerah Maluku Tenggara. Ini satu kepulauan yang jauh sekali dari Jakarta, jauh sekali dari Jawa, pulau-pulau banyak. Dan kami karena berasal dari daerah Udik, kami tidak punya sekolah yang baik. Jadi kami sekolah SD di tempat kami. Nah, setelah itu kami mesti mencari sekolah yang lebih baik. Nah, tetapi untuk mendapat sekolah yang lebih baik itu kami mesti berlayar ya. Tidak ada kapal terbang, tidak ada pada zaman kami itu. Tidak ada pesawat. Kita biasanya dengar bunyi pesawat tapi tidak pernah naik pesawat. Tidak pernah lihat juga, hanya lihat jauh-jauh saja atau dengar bunyinya. Jadi kapal juga jarang sekali. Kapal dengan mesin jarang sekali. Maka untuk mencapai tempat di mana sekolah yang baik itu ada, kami mesti berlayar dari pulau kami, Tanimbar, menuju ke Pulau K atau ke Ambon. Nah, itu berlayar dengan perahu, bukan dengan kapal. Perahu itu punya layar dan kita tergantung kepada angin. Artinya kalau angin itu ada, dia akan meniup layar itu dan perahu akan laju. Tetapi kalau tidak ada angin, kita akan terkatung-katung. Menunggu saja sampai angin lagi, baru kita bisa jalan. Nah, ibu bapak, selama 1 minggu kami berlayar itu tidak melihat pulau. Tidak melihat pulau. Nah, tetapi setelah 1 minggu kami tiba dengan selamat di tempat di Pulau K di mana kami tujui sebagai tempat di mana pendidikan lebih maju. Nah, ibu bapak, apa yang terjadi dengan nakoda atau orang-orang yang membawa perahu itu mereka hanya berlayar dengan petunjuk-petunjuk alam. Siang hari mereka melihat awan, mereka lihat matahari, mereka tahu di mana timur, di mana barat, karena petunjuk dari alam itu, matahari. Dan pada waktu malam, petunjuknya adalah bulan dan bintang. Itu yang menuntun mereka. Nah, ibu bapak, ternyata dalam Injil pada hari ini kita lihat 3 raja. Mereka berasal dari daerah Babilonia, Irak sekarang, dan Persia, Iran sekarang. Mereka melihat bintang itu karena mereka adalah ahli perbintangan. Nah, mereka melihat bintang itu dan mereka tahu dari keilmuannya, itu adalah tanda ada raja baru, raja Yahudi yang baru lahir, dan kami harus datang menghormati dia. Nah, jadi kita bisa bayangkan situasi pada waktu itu Irak dan Iran, Babilonia dan Persia, mereka jalan dengan unta untuk datang ke Bethlehem untuk cari raja itu. Maka tadi dalam cerita kita dengar bahwa mereka datang ke Herodes. Karena mungkin Herodes tahu, karena dia adalah seorang raja, jadi jangan-jangan dia tahu di mana tempat di mana raja yang baru itu lahir. Nah, bagaimana cara 3 raja itu sampai ke istana Herodes? Mereka dituntun oleh bintang itu. Mereka hanya melihat bintang itu, dan bintang itulah yang menjadi pedoman, yang menjadi penuntun sampai mereka tiba di istana Raja Herodes. Dan Herodes sangat terkejut karena
ada seorang raja baru. Dan raja baru ini malah disembah oleh orang-orang yang jauh dari Bethlehem, jauh dari tanah Israel. Herodes sangat terkejut dan dia kumpul semua pejabat-pejabat agama cari tahu di mana anak itu, raja yang baru itu lahir. Nah, ibu bapak, dengan pertolongan bintang, 3 raja itu sampai ke Bethlehem. Apa maksud dari cerita ini? Seperti kami berlayar dengan pedoman, petunjuk-petunjuk alam, baru sekarang saya bisa mengerti bahwa Allah menuntun kami lewat bahasa-bahasa itu. Bahasa-bahasa alam. Sama seperti Allah menuntun 3 raja itu dengan bahasa keahliannya. Sebagai ahli perbintangan, Tuhan berbicara kepada mereka melalui bahasa. Bahasanya itu adalah bintang. Bintang yang menuntun mereka sampai ke Bethlehem. Dan mereka bertemu dengan Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kita masih ingat cerita pada malam Natal adalah gerombolan atau sekelompok penggembala. Mereka juga orang pertama yang mendapat kabar tentang lahirnya Yesus. Apa bahasa yang Tuhan pakai? Tuhan pakai bahasa malaikat. Malaikat kelihatan kepada mereka, rombongan besar malaikat kelihatan, dan malaikat-malaikat itu berbicara, "Hei, saya membawa kabar gembira kepada kamu. Sudah lahir Raja Penyelamat dunia di Bethlehem." Nah, itu bahasa yang Tuhan pakai kepada para gembala. Berbeda. Cara berpikir gembala berbeda dengan 3 raja itu. 3 raja Tuhan pakai bahasa bintang. Kepada gembala yang sederhana, Tuhan pakai bahasa malaikat. Saya tutup permenungan ini, ibu bapak. Kita semua adalah para peziarah. Dan selama kita berziarah, kita tidak pernah jalan terus mulus. Tidak. Kalau orang yang punya pola hidupnya itu mulus terus, saya pikir ini ya dia seorang malaikat ya. Tetapi hidup kita sebagai peziarah ada saja masalah. Nanti ibu bapak bisa bawa ini dan bisa mempelajari tanda-tanda di sini. Jadi ada maskot dari tahun jubileum ini yang ada di belakang ini. Nanti bisa pelajari mereka ini. Apa maksudnya ini? Tapi ini berbicara tentang kita. Kita berziarah dari bumi ini menuju surga, tetapi kita menempuh perjalanan yang panjang dan sulit dan penuh dengan badai. Tidak ada jalan aspal mulus, jalan tol mulus dalam peziarahan kita. Tidak. Ada saja masalah-masalah. Sakit, ada terantuk di batu, jatuh. Dokter Medi baru-baru pintu jatuh kena di kepala. Ya, tanpa kita merencanakannya. Selalu ada badai itu. Selalu ada badai. Nah, ibu bapak, apapun juga keadaan kita, entah kita berada pada masa senang, entah kita berada pada masa susah, entah hidup kita lagi di atas angin, atau hidup kita lagi terseok-seok, entah pendapatan kita lagi bagus, atau pendapatan kita lagi sepi, apapun juga keadaan kita, entah kita sehat, entah kita sakit, apapun juga keadaan kita, Allah berbicara kepada kita dengan bahasa kita masing-masing. Bahasa menurut situasi kita itu. Seperti dia bicara kepada para sarjana, para alim ulama dengan bahasa bintang. Dia bicara kepada para gembala dengan bahasa penampakan malaikat. Begitu juga dia akan berbicara kepada kita menurut situasi kita masing-masing. Yang kita mesti buat adalah kepekaan kita. Kepekaan kita menangkap bahasa Allah itu. Dan ini kadang-kadang justru Allah yang sudah hadir di depan kita, yang sudah menolong kita, yang sudah mengasihi kita. Kesempatan itu lewat begitu saja
karena kami tidak peka. Kami kurang peka sehingga kami bisa tidak menangkap kehadiran Allah yang sudah menolong dalam situasi kami masing-masing. Kita mohon dalam misa kudus ini supaya Roh Kudus menuntun kita masing-masing, supaya dalam peziarahan kita di tahun 2025 ini, apapun juga keadaan kita, entah keadaan kita baik, entah keadaan kita ada masalah, ada kesulitan, semoga di dalam keadaan kita masing-masing, baik atau tidak baik, kita tetap berjumpa dengan Allah yang mengatakan kepada kita, aku mengasihi engkau. Semoga kita mengalami dalam situasi apapun kita, bahwa Allah ada di situ, Allah ada di sana, Allah ada bersama kita, dan Dia mengasihi kita. Amin.